Om Swastiastu, halo apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Silahkan disimak video pembelajaran berikut ini ya. Ajaran Pancayama dan Yama Brata untuk membentuk karakter. Ajaran Pancayama dan Yama Brata sebagai pembentuk karakter. Pancayama Brata terdiri dari kata panca yang artinya 5, yama artinya pengendalian diri, dan brata atau rata artinya keinginan atau kemauan. Untuk itu, pemahaman Pancayama Brata adalah 5 macam cara mengendalikan diri secara lahir dari perbuatan yang melanggar susila. Pancayama Brata artinya 5 pengendalian diri yang bersifat batiniah. Tujuan Pancayama dan Yama Brata untuk membina atau mengembangkan sifat-sifat bakti kepada Tuhan melalui pengendalian kemauan dan melakukan pantangan-pantangan menurut ajaran agama Hindu. Sumber ajaran Pancayama dan Yama Brata adalah tertuang dalam kitab Uraspati Tattva, sloka 60-61 sebagai berikut. Dari kitab Uraspati Tattva sloka 60 bahwa telah dijelaskan tentang bagian-bagian dari Yama Brata terdiri dari ahimsa, brahmacari, satya, awiyawaharika, dan asteya. Kelima bagian ini sebagai pengendalian diri yang dimulai dari diri sendiri yang bersifat lahiriah sebagai langkah awal untuk pengendalian yang bersifat batiniah. Kitab Uraspati Tattva sloka 61 menjelaskan tentang bagian-bagian dari Pancayama yang terdiri dari akroda, guru susrusa, sauca, ahara lagawa, dan aparamada. Pengendalian diri ini bersifat batiniah yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan secara sekala dan niskala. Kedua sloka ini menunjukkan bahwa pengendalian diri yang termasuk di dalamnya ada pengendalian diri secara lahiriah, yaitu yama, dan secara batin, yaitu niyama. Susunan sloka dalam kitab Uraspati Tattva ini sebagai pedoman hidup terhadap sikap yang harus dipupuk dalam kehidupan sekarang ini untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. 1. Pancayama Brata. 5 macam cara untuk mengendalikan keinginan secara lahiriah terdiri atas A. Ahimsa, tidak melakukan kekerasan. B. Brahmacari, masa menuntut ilmu atau masa aguron-guron. C. Satya, kesetiaan dan kejujuran. D. Awiyawaharika, melakukan usaha menurut dharma. Dan E. Astenya atau asteya, tidak mencuri milik orang lain. Bagian-bagian Pancayama Brata. A. Ahimsa. Ahimsa terdiri dari kata A yang artinya tidak dan himsa yang artinya menyakiti atau membunuh. Dengan demikian, ahimsa artinya suatu perbuatan yang tidak menyakiti, kasih sayang, dan atau membunuh makhluk lain. Ahimsa yang dimaksud di sini adalah tidak semena-mena menyakiti dan membunuh demi nafsu belaka, keuntungan pribadi, dendam, dan kemarahan atau kroda, melainkan untuk tujuan pemujaan kepada Tuhan dan kepentingan umum. B. Brahmacari. Brahmacari adalah masa menuntut ilmu atau usia belajar. Kata brahmacari terdiri dari 2 kata, yaitu Brahma dan Cari atau Carya. Brahma artinya ilmu pengetahuan, sedangkan Cari atau Carya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu car yang artinya gerak atau tingkah laku. Dengan demikian, pengertian Brahmacari artinya tingkah laku manusia dalam menuntut ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan tentang ketuhanan dan kesucian. Brahmacari juga disebut sebagai masa aguron-guron atau masa berguru. C. Satya.
Satya artinya benar, jujur, dan setia. Satya juga diartikan sebagai gerak pikiran yang patut diambil menuju kebenaran, yang di dalam prakteknya meliputi kata-kata yang tepat dan dilandasi kebajikan untuk mencapai kebaikan bersama. Adapun 5 macam satya yang disebut dengan Panca Satya terdiri dari 1. Satya Hridaya, artinya setia dan jujur terhadap kata hati. 2. Satya Wacana, artinya setia dan jujur terhadap perkataan. 3. Satya Semaya, artinya setia dan jujur terhadap janji. 4. Satya Laksana, artinya setia dan jujur terhadap perbuatan. Dan 5. Satya Mitra, yaitu setia dan jujur terhadap teman. D. Awyawaharika. Awyawaharika atau Awyawahara artinya tidak terikat pada ikatan keduniawian. Ajaran Awyawaharika menjadikan orang rendah hati, sederhana, jujur, menyayangi sesama, berbudi luhur, tidak mengharapkan pujian, dan suka menolong tanpa pamrih. Pelaksanaan konsep Awyawaharika sebagai wujud kewajiban yang dilakukan dalam kehidupan dengan bekerja tanpa mengharapkan pamrih. Astenia atau Asteya. Astenia atau Asteya artinya tidak mencuri atau tidak memperkosa hak milik atau memikirkan untuk memiliki barang orang lain. Astenia atau Asteya mengajarkan manusia untuk tidak menginginkan hak milik orang lain dalam arti tidak mencuri, korupsi karena mencuri, atau perbuatan sejenisnya yang dilarang agama. 2. Panca Niyama Brata. 5 macam pengendalian diri pada tingkat rohani disebut dengan Panca Niyama Brata. Adapun bagian-bagiannya: A. Akroda, tidak marah. B. Guru Susrusa, hormat, taat, dan tekun melaksanakan ajaran-ajaran dari guru. C. Sauca, suci lahir batin. D. Ahara Lagawa, memilih makanan yang baik bagi tubuh kita serta makan dan minum secara teratur untuk mencapai kesucian lahir dan batin. Dan E. Apramada, tidak sombong atau angkuh. A. Akroda. Akroda artinya tidak marah atau tidak mempunyai sifat marah atau mampu mengendalikan sifat-sifat marah. Mudah tersinggung adalah salah satu sifat-sifat marah. Sifat inilah yang harus dikendalikan sehingga manusia tidak mudah marah. B. Guru Susrusa. Susrusa artinya hormat, melaksanakan tuntunan dan bakti terhadap guru. Guru Susrusa juga berarti mendengarkan atau menaruh perhatian terhadap ajaran-ajaran dan nasihat guru. Siswa yang baik akan selalu berbakti dan menunjukkan sikap hormat terhadap gurunya, serta mempelajari apa yang diajarkan. Anak yang hormat dan bakti terhadap guru diberikan gelar anak yang suputra, sedang anak yang menentang terhadap guru disebut alpaka guru. Hukumannya sangat berat dalam alam neraka nantinya. C. Sauca. Sauca berasal dari kata suc yang artinya bersih, murni, atau suci secara lahir batin. Oleh karena itu, yang dimaksud sauca adalah kesucian dan kemurnian lahir batin. Untuk menjaga kesucian lahir batin, menurut kitab Manawa Dharma Sastra, bab 5, sloka 109, dapat dilakukan dengan 1. Mandi untuk membersihkan badan. 2. Kejujuran untuk membersihkan pikiran. 3. Ilmu pengetahuan dan tapa untuk membersihkan roh atau jiwa. 4. Kebijaksanaan digunakan untuk membersihkan akal. D. Ahara Lagawa. Ahara Lagawa berasal dari kata ahara artinya makan dan lagawa artinya ringan. Dengan demikian, ahara lagawa artinya makan yang serba ringan, tidak berpoya-poya dan tidak berlebihan. Ahara lagawa berarti juga mengatur cara dan makan yang sebaik-baiknya. E. Apramada. Apramada artinya tidak bersikap ingkar atau mengabaikan kewajiban dan mempelajari serta mengamalkan ajaran suci. Hal ini berarti melaksanakan tugas dan kewajiban
yang telah menjadi tugasnya dan menjadikan tugas tersebut sebagai sarana melakukan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Penerapan ajaran Pancayama dan Niyamabrata dalam kehidupan. Contoh-contoh perilaku Pancayamabrata. Contoh perilaku ahimsa. 1. Merawat binatang peliharaan. 2. Menyayangi keluarga. 3. Tidak menyinggung perasaan orang lain. 4. Tidak membunuh binatang selain untuk kepentingan yajna. 5. Menghormati sesama. Contoh perilaku Brahmacari. 1. Rajin belajar. 2. Tidak malas masuk sekolah. 3. Rajin bertanya kepada guru akan hal yang belum dimengerti. 4. Melanjutkan ke sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. 5. Tidak bosan belajar. 6. Selalu ingin tahu akan informasi terbaru. Contoh perilaku Satya. 1. Selalu berkata jujur. 2. Berpendirian teguh. 3. Tidak melakukan perbuatan yang menyakiti orang lain. 4. Selalu menepati janji. Contoh perilaku Awyawaharika. 1. Melakukan perbuatan sesuai dharma. 2. Tidak bertengkar dengan orang lain. 3. Menghormati agama dan kepercayaan orang lain. 4. Tidak menghina orang lain. 5. Taat pada rambu lalu lintas. Contoh perilaku Astenia atau Asteya. 1. Tidak mencuri harta milik orang lain. 2. Menjaga harta benda yang dimiliki. 3. Menyimpan harta benda dengan baik. B. Contoh-contoh perilaku Pancayamabrata. Contoh-contoh perilaku Akroda. 1. Tidak cepat marah. 2. Mengendalikan keinginan. 3. Mengendalikan pikiran. 4. Menghadapi masalah dengan tenang. Contoh-contoh perilaku guru susrusa. 1. Berbakti kepada orang tua. 2. Mematuhi nasihat orang tua dan guru di sekolah. 3. Melaksanakan kegiatan kebersihan di sekolah. 4. Melaksanakan ajaran guru dengan penuh tanggung jawab. 5. Mematuhi dan taat terhadap tata tertib sekolah. 6. Melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan. Contoh-contoh perilaku Saucha. 1. Mandi dengan teratur. 2. Rajin sembahyang. 3. Selalu berkata jujur. 4. Rajin berlatih memusatkan pikiran dengan cara pranayama dan samadhi. 5. Bersikap jujur dan setia pada kebenaran. Contoh-contoh perilaku Aharalagawa. 1. Makan yang tidak terlalu pedas. 2. Makan secukupnya sesuai kebutuhan. 3. Tidak minum minuman beralkohol. Contoh-contoh perilaku Apramada. 1. Melaksanakan kewajiban dengan baik dan ikhlas. 2. Melaksanakan tugas yang diberikan dengan sungguh-sungguh. 3. Melihat kembali pekerjaan yang telah dilakukan. 4. Teliti dalam melaksanakan tugas. Demikianlah pembahasan materi tentang ajaran Pancayama dan Niyamabrata untuk membentuk karakter. Semoga pembelajaran hari ini dapat memberikan pengetahuan bagaimana kita dalam hidup ini mampu membentuk karakter sesuai dengan ajaran Pancayama dan Niyamabrata. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Demikian tayangan kita hari ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.